jangan beli tanah kafling. Kenapa? Halo sahabat Kaflingpedia, apa kabar hari ini? Semoga yang nonton video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatannya ya. Nah, hari ini kita akan membahas pengalaman pribadi ketika menjual tanah kafling sehingga bisa menarik kesimpulan kenapa Anda tidak boleh beli tanah kafling. Loh, kok bisa? Nah, ini pengalaman pribadi aja ya. Kalau misalnya ini ada konsumen kami, itu namanya si A lah, kita anggap si A. Nah, si A ini itu ingin berinvestasi tanah kafling karena dia berpikir bahwa daripada uangnya habis untuk dipakai untuk pengeluaran itu aja ya kan, karena kan uang kan biasanya tuh bakalan habis tuh. Akhirnya si A ini berpikir bahwa mulailah dia berpikir untuk berinvestasi tanah kafling. Kalau secara teori sih bagus ya kan, secara ide itu bagus karena daripada uangnya itu dihabiskan untuk pengeluaran saja, lebih baik digunakan untuk berinvestasi tanah kafling karena kan uang kadang-kadang kita nggak tahu ya habis kemana tuh uangnya. Nah, secara ide betul, tapi dalam manajemen keuangan atau mengatur keuangan itu nggak sesimpel yang kita pikirkan, karena ketika Anda ingin berinvestasi, ada jalan pertama yang harus Anda lalui terlebih dahulu. Apa itu? Yang dinamakan penghasilan. Nah, jadi kalau misalnya Anda berinvestasi, pastikan penghasilan Anda bagus dulu. Nah, kita balik lagi nih kepada si A ya. Nah, si A ini kan pengen berinvestasi tanah kafling di proyek kita yang dijual, kebetulan lagi promo tanpa DP, ya kan 450 ribuan lah per bulannya ya. Jadi 400 ribuan per bulannya ya, sebenarnya murah ya. Dan saya yakin banyak orang pasti bisa untuk mencicilnya. Nah, tetapi apa yang terjadi kepada si A ini adalah ketika dia akad ya kan, ketika dia pengen akad ternyata dia nggak sempat datang kantor. Akhirnya kami yang memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Nah, ketika kami sampai ke rumahnya, ini pengalaman aja ya cerita ya. Kita lihat bahwa rumahnya itu berada di daerah yang pelosok ya, dekat-dekat sungai karena kan kita di Pontianak, jadi wilayahnya ya memang dekat dengan sungai seperti itu kan. Dan rumahnya itu ya kalau kita bilang itu non permanen lah, atau ya memang cukup untuk jadi tempat tinggal tetapi belum dikatakan layak untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, kita tanya apakah dia punya tanahnya di situ, karena kan tanahnya di situ seharusnya sih nggak bisa ya, kalau dekat pinggiran sungai itu nggak bisa dipakai untuk sertifikat hak milik, paling SKT saja seperti itu. Nah, itulah kenapa alasannya kenapa dia itu pengen beli tanah kafling di daerah kita yang cicilannya itu murah, karena kan memang itu wilayahnya wilayah perumahan ya. Nah, cicilannya itu 400 ribuan tadi. Nah, secara teori memang benar dia pengen menyisihkan sebagian pengeluaran dia untuk berinvestasi tanah kafling. Nah, tetapi faktanya nih ya, ketika dia sudah akad ya kan, oke, dia akad, dia bayar cicilan pertama karena tanpa DP langsung 400 ribuan dia bayarnya. Nah, setelah bulan berikutnya ternyata dia nggak mampu bayar. Bulan berikutnya lagi kita lagi nggak bisa bayar lagi, dan akhirnya di bulan ketiga dia memutuskan, "Bang, saya nggak mampu bayar cicilannya lagi ya." Nah, dia bilang seperti itu. Nah, sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari si A ini ya? Nah, sebenarnya kalau Anda ingin berinvestasi tanah kafling itu, yang harus Anda pastikan itu adalah bahwa cicilan tanah kafling yang pengen Anda beli, ya kan, itu harus 8-10 kali lipat daripada 8 kali 10 kali lipat daripada cicilannya. Jadi contohnya nih, misalnya Anda penghasilannya cicilan tanah kaflingnya 400 ribuan. Ya minimal penghasilan Anda itu di 3.200.000 atau sampai paling bagus di 4 juta. Kenapa? Karena Anda bisa menyisihkan hanya sekitar 10% aja yang dipakai digunakan untuk investasi. Tetapi kalau misalnya penghasilan Anda masih di bawah 3 juta, ya kan, dengan cicilan tanah kafling 400.000, sebenarnya Anda belum layak untuk berinvestasi tanah kafling. Kenapa? Karena Anda lebih layak itu adalah yang paling bagusnya adalah berinvestasi otak dan relasi. Nah, kita balik lagi si A ya. Untungnya kita akad itu kan nggak ada hangus ya. Jadi walaupun dia nggak bayar cicilannya, uangnya nggak hangus ya. Tetapi kalau misalnya nih Anda DP-nya misal 2 juta, 3 juta ya kan, beli tanah kafling ya kan, ternyata Anda tidak merencanakan keuangan dengan benar. Yang terjadi apa? Yang terjadi uang Anda hangus, malah rugi ya kan. Karena Anda tidak merencanakan keuangannya dengan betul. Nah, seharusnya yang idealnya tadi 10% dari penghasilan total Anda. Jadi kalau misalnya Anda saat ini penghasilan 3 jutaan, cari deh tanah kafling yang 200 ribuan atau 300 ribuan per bulannya. Nah, kebetulan di daerah Pontianak nih ya, terutama di Kuburaya ya, itu ada kok cicilan tanah kafling. Kita buka tuh 200-300 ribuan aja per kaflingnya. Jadi nggak harus sampai 1.500.000 ya kan, karena tujuannya kita investasi jangka panjang beli tanah ya, bukannya kayak kita beli emas, beli hari ini jual besok. Beli emas aja ya, kalau misalnya kita invest emas saja, beli hari ini jual besok aja bisa rugi ya kan, apalagi beli tanah seperti itu.
Nah, sehingga ya kan kalau Anda misal penghasilan Anda itu dikalikan 8-10 kali lipat itu lebih kecil daripada cicilan nih, maka harus Anda investasi otaknya. Kenapa? Alasannya investasi otak. Ini investasi skill ya. Jadi Anda nambah skill deh. Ya kan, nambah relasi. Kenapa? Karena dengan menambah skill, kemampuan kawan-kawan semuanya ya kan, itu bisa menghasilkan penghasilan yang lebih ya kan. Misalnya Anda tadi nih contohnya dia kerjaannya tukang ya, sebenarnya kita nggak meremehkan tukang, banyak juga kok tukang yang berpenghasilan bagus, tetapi yang rata-rata ini kan kalau tukang yang standar aja yang kelas bawah itu penghasilannya kan nggak menentu ya. Kalau misalnya Anda menaikkan relasi ya kan, menaikkan skill Anda bisa menggambar ya kan, jadi arsitek dan lain-lain, Anda bisa jadi kepala borong ya kan, penghasilannya lebih besar karena Anda sekaligus tukang plus sekaligus kepala borong ya kan. Nah, itulah fungsinya dari investasi otak. Yang kedua alasannya adalah investasi otak itu nggak butuh pembayaran per bulan, berbeda dengan cicilan tanah kafling yang harus dibayar setiap bulannya. Kalau Anda investasi otak ya kan, Anda cukup beli aja nih, misalnya bulan ini Anda kelebihan uang, Anda beli nih buku-buku ya kan, atau ikut seminar-seminar yang kira-kira bisa mengajarkan Anda dan menambah skill Anda ya kan. Nah, bulan depan Anda nggak punya uang yang cukup ya, Anda nggak perlu bayar investasi otak ya kan. Anda tabung dulu tuh, sisihkan untuk investasi otak yang di bulan berikutnya ya kan, untuk menambah tabungannya untuk beli buku atau ikut seminar yang lainnya seperti. Jadi nggak harus setiap bulan kita bayar, berbeda dengan cicilan, karena kalau cicilan tanah kafling itu wajib setiap bulannya pasti bayar seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya Anda investasi otak nih kan, ikut seminar, ikut pelatihan dan lain-lain, biasanya kan ada yang namanya tuh piagam-piagam ya, penghargaan-penghargaannya atau bukti-bukti kalau Anda itu ikut pendidikannya seperti itu. Nah, itu bisa menambah penilaian orang terhadap Anda ya kan. Misalnya nih Anda seorang tukang ya kan, tapi Anda ikut pelatihan misalnya cara menggambar, arsitektur, atau Anda bekerja di pengalaman ya, Anda bekerja di tempat-tempat yang menggambarkan, Anda bisa menambah nilai Anda nih di mata orang lain. Nah, otomatis kan hal itu bisa menguntungkan buat Anda nih. Nah, seperti itu. Jadi investasi tanah kafling itu gak usah dulu deh kalau misal penghasilan Anda masih kecil. Kalau penghasilan Anda sudah besar ya kan, sudah cukup besar, minimal 8-10 kali lipat dari cicilan yang harus dibayarkan, boleh Anda berinvest tanah kafling. Jadi kesimpulannya, jangan beli tanah kafling kalau penghasilan Anda masih kecil. Lebih baik gunakan uang Anda untuk investasi otak dan membangun relasi agar penghasilan Anda besar sehingga Anda layak untuk berinvest tanah kafling. Jika Anda menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe channel Kaflingpedia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.